mendapatkan 10 kebaikan pahala. Amin. Sanggup nggak ngitung tadi Bu? Nggak sanggup. Baca bismillahnya nggak pernah ngitung ya? Iya. Bismillah berapa huruf? Ditambah a'udzubillah, nggak pernah mikir ke situ ya Bu? Nah, apalagi yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, ketika Anda membaca Al-Quran dalam sholat ya Bu, maka setiap huruf yang dibaca itu akan diberikan 50 kebaikan pahala pada setiap hurufnya. 50 ya Bu ya. Ya, tapi yang tadi dikatakan saya katakan Nabi itu di luar sholat dan di luar wudhu tetap dapat 10 ya. Anda dari rumah pergi ke pasar, daripada nyanyi-nyanyi nggak karuan ya Bu ya, udah baca Fatihah, baca 3 qul yang hafal saja lah ya. Itu luar biasa ya. Jadi ketika kita membaca dalam sholat, satu hurufnya akan diberikan ganjaran 50 kebaikan pahala dalam sholat. Di luar sholat dengan berwudu, kondisi berwudu, kata beliau, Allah akan memberi kita 25 kebaikan pahala di luar sholat ya. Kita ini habis ini ya kayak kita ngaji sekarang ya, kita di luar sholat ngajinya baca. Ada wudu dapat 25. Alhamdulillah. Diteruskan lagi, orang yang membaca Al-Quran di luar sholat, di luar wudu, nggak punya wudu maksudnya. Oh ya, mau ke pasar, berat perut kentut, terus baca nggak apa-apa ya Bu ya, tetap akan mendapatkan apa? 10 Pahala senilai 10 kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena yang kita baca ini adalah kalamullah. Apa kalamullah itu? Firman Allah. Kalau yang kita baca adalah kalamullah, pasti akan memberikan banyak manfaat termasuk nur. Cahaya. Oh. Iya, baik. Oh, sedangan ya, sakit ya. Ya, baik, kita doakan nanti. Iya, jadi tadi saya katakan kalau kita membaca kalamullah, bahkan para ulama mengatakan, maka Allah akan memberikan cahaya seperti cahaya matahari. Amin. Kalau kita membaca kalamur Rasul, apa kalamur Rasul? Hadis Nabi atau sunnah Rasul, maka Allah akan memberikan cahaya seperti cahaya bulan. Amin. Kalau kita membaca kalamul ulama ataupun tulisan para ulama, maka Allah akan memberikan cahaya seperti cahaya bintang. Amin. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi sebab itu sering-sering membaca Al-Quran ya, supaya hatinya apa Bu? Tenang. Terus saya yakin banget kalau kita baca Quran kayak baru tadi ini, semua kemumetan, keruwetan, kesusahan, kepayahan dunia ya Bu ya, yang selalu menyerang kita, ketika itu akan apa? Hilang. Ketika itu ya Bu, akan minggir semua, minggat semua, nyingkir Bu ya. Akan nyingkir semua dari pikiran dan hati kita. Maka Ibu harus istiqomah ya Bu ya. Upayakan tiada hari tanpa baca Al-Quran. Berapa juz Bu satu hari? 1 juz. 5 juz. 1 Kalau juz. habis sholat paling senang. Masih untung, yang penting istiqomah. Ya syukur-syukur 5 juz, tapi bukan jus apel, jus orang, jus baca Quran yang 1 jus. Bagus Bu, saya istiqomah kan. Saya duduk aja di kantor mesti ambil Quran. Ya, duduk aja baru duduk ambil Quran. Makanya Quran itu harus ada di tempat yang enak kita baca. Nggak tahu Ibu kan di kamar mungkin sendiri. Kalau sendiri ya Bu ya, upaya atau di HP kadang-kadang banyak gangguannya. Ya boleh HP,
Tapi lebih enak Quran kalau ada meja ya biar Iya. ada meja duduk mah itu Quran. Tapi kalau Qurannya taruh di mana, wah susah. Maka Quran sediakan di tempat yang kita bisa lihat, gampang diambil oleh tangannya biar. Tempatnya. Sediakan. Iya, saya dulu. Tempatnya yang susah. Iya, karena memang kondisi kita di sini ya panjenengan yang mulai sulit. Tapi upayakan, ya kalau bisa Quran ada di depan mata kita, ya. Duduk di situ ada Quran, duduk di sana ada Quan. Jadi enak tuh. Ya. Saya di rumah saya juga di depan TV mesti saya pasang Quran. Situ. Nah, di sini ada dekat meja, jadi enak. Ya kalau di sini nggak ada mejanya karena kita numpang semua ya Bu ya. Iya. Nanti kalau pulang ke tanah air upayakan di tempat duduk ruang tamu harus ada Quran, harus ada Quran. Nah, apa? Tapi yang sudah pulang itu tambah nggak bisa baca, nggak ada kesempatan baca itu. Ya karena kita hanya sendiri sebenarnya. Kita tidak mengutamakan. Banyak teman-teman itu. Iya. itu. Jangan menunggu Nah, waktu luang, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Makanya Jangan menunggu waktu paksakan, luang. paksa. Betul. Kayak saya memaksa Bu. Saya baru duduk, Iya. ya Quran. Oh, yang lain nanti dulu lah, bikin kopi ya nanti ada urusan ngetik lain nanti. Diluangkan. Paling utamakan Quran dulu, walaupun hanya satu halaman, halaman. tapi saya upayakan 2 halamannya. Kalau Iya. duduk mesti 2 halaman, ya. Nah, bila syukur nggak ada kerjaan, jangan ya ditambah lagi. Itu enak, jadi kerjanya enak. Ya, sebaliknya kalau orang baru duduk kemudian bertengkar, wah sudah kerjanya nggak bener ya Bia. Itu indah, enak. Saya nikmati ya. Jadi walaupun sedikit, ataupun habis sholat subuh, ya. Upaya paling enak sebelum dan setelah sholat subuh. Enak banget itu. Rasanya belum. Ibu kalau puyeng mikiri utang, mikiri suami, mikiri keluarga, mikiri majikan ya. Sebelum subuh ambil Quran. Baca. Semua. Enak. Iya. Makanya para sahabat dulu lebih merindukan malam daripada siang. Iya. Para sahabat tuh. Tapi malah kita apa? Merindukan siang daripada daripada apa? Malam. Nah, siang cari duit ya Bu ya. Kerja. Ya sahabat juga cari duit. Tapi malamnya sedikit tidur, di siangnya menjadi apa namanya pasukan-pasukan pekerja keras. Ya. Di siangnya kerja keras, di malamnya bangun tidurnya sedikit. Tapi yang paling diharapkan adalah waktu yang dirindukan itu waktu malam. Maka ada istilah, ada satu buku judulnya Perindu Malam. Nah, ya, karena lebih asyik curhat dengan Allah, ibadahnya tenang, ya Bu ya. Iya, ya tidur tetap tidur tapi dikurangi. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi, ya, tiada malam tanpa tahajud. Wah indah hidupnya enak tuh. Baru merasakan keindahan. Urip itu sebenarnya lebih dekat dengan Allah. Iya Bu, kita nggak terasa umur kita ya Bu ya. Iya. Kapan lagi pengen bahagia di dunia ini ya Bu ya. Iya, banyak orang ngejar materi dunia ya Bu ya. Nggak dapat sudah dapatnya sengsara, mau dapat ya mati. Nggak sempat apa Bu? Menikmati ya Bu ya. Ada lagi yang sudah dapat, mau menikmati nggak sempat, mati duluan, ya. Nah ini jadi yang paling enak adalah dekat dengan Allah, dimanapun. Dekat dengan Allah itu gampang loh, nggak sekedar di masjid loh Bu. Di dapur bisa, tempat tidur bisa, di pasar bisa, di MTR bisa nggak dekat dengan Allah di MTR? Bisa, tinggal buka HP aja baca Quran ya ya. Zikrullah, enak Bu, indah, dekat dengan Allah ya. Karena Allah lah pencipta kita, maka Allah maha tahu dengan kondisi kita. Dekat dengan Allah, banyak fasilitas yang Allah akan berikan kepada kita. Dekat dengan Pak Lurah aja enak ya Bu ya. Nah ini ya. Jadi istiqomah kan tiada hari, tiada malam tanpa baca Al-Quranul Karim. Oke.
Baik, kita ada lagi fotokopian? Ada lagi nggak? Saya nggak tahu soalnya. Nggak ada. Ini Saya ada. Yang ada kotak-kotaknya. ini ada. Nah, ya wis. Sampai nomor berapa kemarin? 5. 5. Sekarang 6. Sekarang ya. Sekarang Wah, kita Agus nih belajar bahasa Inggris lagi ya, Bu ya. Iya. Iya, dan kita bisa langsung praktek. Kalau di luar negeri itu gampang praktek bahasa Inggrisnya. Kalau di kita kan malu di kampung ya, Bu ya. Iya. Oh, malah dinyinyirin. Iya, katanya se-Inggris. Bahasa Inggrisan. Nah, ya, Bu. Di sini kesempatan. Kenapa ya Pak? Kok malah dibully ya Pak ya? Padahal bahasa Inggrisnya maksudnya Ya, itu namanya orang yang berpandangan pendek. kadang yes no aja gitu. Iya. Sudah. Orang berpandangan jauh dia akan memuji, mengapresiasi. Oh, bagus nih, lagi mempraktekkan, melancarkan, ya, meningkatkan. Okay, number 6. It is what we know already that often prevent us from learning. Hal-hal yang kita ketahui sering membuat malas belajar. Nah, makanya di sini perlu ulangan ya, Bu ya. Oh, aku kan udah tahu, padahal nggak jelas. Ya, taunya cuma sekali dengernya, disuruh nerangin nggak bisa. Ya, kadang-kadang kita malas, Bu. Ya, bukan wis weruh. Nah, kan gitu ya. Iya. Nah, ya aku tahu, sholat tasbih tahu. Nah, tapi Nggak kan menjalankan. dulu pernah belajar soalnya, ya, sudah pernah saya dulu. Tapi ketika ditanya, Bu, Suruh praktek itu takbirnya yang mana itu berapa? enggak. Iya. Jadi kembali lagi ke nomor 1, ya, nomor 1. Practice Practice makes us right. Repetition make us perfect. Apa artinya? Praktek mengamalkan kita, benar. membuat kita lebih benar, lebih lancar, dan mengulang kembali pelajaran, membuat kita lebih sempurna. Maka Anda kalau ingin memberitahu atau mengajarkan sholat tasbih, ya ngulang lagi. Dilihat lagi kitabnya ya, biar Iya. ataupun Google-nya, ya. Ada berapa tasbih, Bu? Masih ingat ya? Berapa, Bu? 300 berapa? 350. Nah, Bu, 15 ada yang 10 ada yang 15. Kebanyakan 10 kemudian 5. Nanti dicek lagi ya, Bu ya. Iya Pak. Iya, saya tahu. Ya, coba terangin. Nah, jadi kadang-kadang kita males karena merasa sudah tahu. Aku sudah belajar, sudah tahu. Nah, jangan. Maka yang namanya mutola'ah, murojaah, membaca kembali, dengerin lagi, itu penting. Ya, maka saya sering mengulang dan mengulang karena mengulang itu ibu kepada segala ilmu pengetahuan. Termasuk dengerin Quran, ya, Bu ya. Apalagi kalau kita mau menghafal. Dulu pernah saya suruh ngapal nggak, Bu? Pernah. Surat apa? Al-Imran bukan? Iya. Iya. Surat Ayat Al-Imran. 200. Nah, 200 masih ingat. Nah, kalau nggak dipraktekkan dalam sholat, Ya, jadi nama ya itu tuh. Ada yang ngapal nggak? Mary apa Pak? Ya. Tes Pak. No. Bisa tidak? Yang lain lali. Ini karena tidak diulang dan dipraktekkan. Maka saya sarankan yang paling bagus untuk mempraktekkan tadi pengulangan, ya, itu dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya, biar. Iya. Iya. Jadi surat yang terakhir, surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum, Takut. bukan tatakun. Karena merasa pernah belajar dulunya, ya. Padahal bukan tatakun tapi tuf. Aduh, ya Allah. La'allakum tuflihun. Bisa dilihat coba surat Al-Imran ayat terakhir 200. Terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu
isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Coba bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah pada Allah agar kamu beruntung. Nah, jadi kalau Anda kita semua ingin beruntung, syaratnya ada 4 di situ ya, Bu ya. Syaratnya ada berapa? 4. Apa yang pertama? Beriman, bersabar. Bukan, sabar. 2. Kuatkanlah sabar. 3. Bersiap siaga. Siap siaga. 4. Bertawakal kepada Allah. Takwa, bukan tawakal. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati, Bu. Oke, ya. Jadi ini ayat ini penting, Bu. Contoh misal, minta maaf ya, kalau panjenengan misalnya dimintai tausiah di keluarga atau teman atau kumpulan ya, mendadak misalnya ya, maka hafal ayat ini Buat dalil ya. ya. Oh, wah, saya sudah siap ya. Saya belajarnya di luar negeri. Di mana belajarnya? Di luar negeri. Di Wanca ya, Bu ya. Ya, aku masih ingat surat Al-Imran ayat 200 yang terakhir. Kadang-kadang para penceramah juga nggak ingat ini, Bu. Iya, ayat berapa, surat apa, walaupun mungkin ayatnya hafal ya, tetapi suratnya surat apa, ayat yang keberapa, apalagi ayatnya kadang susah ngapalin, Bu. Maka perlu, tapi dengan mengulang dan mengulang itu akan ingat, Bu. Akan ingat. Iya. Mengulang itu termasuk pempraktekan akan mengingat kita ya, atau membuat kita menjadi lebih sempurna ya. Nomor 1 tadi dikatakan repetition make us perfect. Jadi mengulang lagi akan membuat menjadikan kita lebih apa tadi? Sempurna. Jadi ini kadang-kadang ya, hal-hal yang kita telah ketahui sering membuat kita apa, Bu? Nomor 6 tadi. Seringkali membuat kita malas. Apalagi yang belum diketahui kadang-kadang tambah malas lah. Ya. Jadi yang sudah kita ketahui pelajari, please revise ataupun mengulang lagi. Dan yang paling enak Ibu sebenarnya dalam acara halaqah ataupun istilahnya ada selain halaqah itu belajar bersama. Ada istilah Hasan Al-Banna ya, belajar bersama begini ya, usroh kita bilang, usroh. Tahu usroh, pernah dengar kata-kata usroh? Kata-kata usroh ini satu istilah yang diberikan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna untuk belajar lebih dalam, lebih berkembang, lebih siap ya. Jadi dengan cara cycling itu ya kayak gini, muter ya, 5 orang. Ayo kita bahas tadi misalnya surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 200. Nah, Ibu masing-masing, Bu, misalnya kita berapa orang? Ada 8 orang, 9 dengan saya. Dari mulai misalnya Bu siapa? Iya, dari depan misalnya, tolong Anda terangkan ini di mana surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 200. Ya. Dia terangkan, dia baca terangkan, nanti pindah lagi sebelahnya, pindah. Jadi akan menjadi kuat ya. Baik ingatan maupun wawasannya akan tambah luas. Iya. Jadi bukan sekedar kita dengerin, kalau dengerin nanti akan pasif. Maka kita harus mengekspresikan kajian, pelajaran. Nah, kalau saya nggak ada misalnya, ya, contoh Ibu-ibu, nggak jauh-jauh lah ayat yang sering kita baca saja. Misalnya
Surat langganan apa biasanya? Ibrahim. Inna atoina paling pendek. Ayo kita bahas 5 orang ini, baca semua, bawa semua ini terjemahannya Bu ya. Iya. Inna atoina kal kautsar. Ayo masing-masing tolong minta pendapatnya ini. Nah, ya. Apa inna atoina kal kautsar artinya? Nggak tahu lagi ya Bi. Aduh nenek. Sebenarnya penyebab kita tidak bisa khusyuk dalam sholat ini karena kita ngelamun sholatnya. Iya. Kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Jadi kayak robot. Tahu robot? Mulutnya komat-komit, pikirannya ngendi? Kemana-mana. Ke pasar, ke dapur ya Bu ya. Ini karena nggak connect antara hati pikiran dengan mulut, nggak connect, nggak nyambung gitu ya Bu ya. Iya. Kita harus tahu. Inna sesungguhnya kami, ini Allah yang ngomong, kami ini Allah maksudnya. A'tainaka Kautsar. telah memberimu wahai Muhammad, ka itu kamu di sini Muhammad. Al-Kautsar nikmat yang begitu banyak. Betul, ya. Nikmat Allah nggak kehitungan, ya. Allah telah memberikan nikmat yang tidak kehitungan, ya, baik kehitungan bilangannya maupun nilai harganya. Kita ini sebenarnya orang yang paling kaya raya, ya, triliuner. Belum pernah dengar ya, triliuner. Apa pernah? Kalau sering kan jutawan ya, jutawan, miliarder. Kalau triliuner mungkin ya. Satu contoh nikmat Allah. Ada seseorang bawa uang 349 triliun dolar ingin memberikan kepada kita Anda. Ya. Mau nggak Bu? Mau kan ya Bu ya? Daripada kerja lama nggak dapat. Ngumpulin 1 miliar aja nggak dapat ya Bu ya? Oh, ini berapa triliun? 349 triliun. Nah, nih aku kasih tapi ada syaratnya. Matamu tak cukup. Tak cungkil. Mau nggak Bu? Tidak. Berapa harga satu mata? 300. Nggak mau kan ya Bu ya? Iya. Oke, tak double lah menjadi 600 sampai 700 ya Bu ya. Mau Bu? Tidak. Coba nilainya nggak kehitungan ya Bu ya. Belum lagi kuku, belum lagi apa telinga, belum lagi jari ya Bu ya. Iya, waduh memang. Belum lagi perasaan bahagia senang. Oh, nggak bisa dibeli itu Bu. Ya, nggak bisa dibeli. Jadi tidak kehitungan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka perbanyak syukur ya Bu ya. Kita kelihatannya nggak punya apa-apa Bu, tapi setelah dibuktikan dengan ayat Al-Quran tadi, ya, dalam surah An-Nahl juga disebutkan, surat Ibrahim disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, mesti nggak akan kehitungan, nggak akan kehitungan. Narik napas saja, itu harganya mahal kalau di rumah sakit. Ya, nah apa namanya naik napas itu? Oksigen. Wah itu mahal banget itu. Ya, iya. Kita diberikan gratis oleh Allah ya Bu ya. Ya, sudah naik nafas, mengeluarkannya lagi gratis lagi. Ya, iya. Jadi jelas memang nggak bisa ngitung. Ya. Jadi kembali kepada surat Al-Kautsar ketika kita membaca ini surat langganan yang sering dibaca. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Tadi apa artinya? Oh, sambil kita merenung. Oh, benar Tuhan yang memberikan nikmat ya. Nah, ini jadi enak nanti kita connect ya antara mulut dengan pikiran dan hati ya, ya. Maka sholatnya jadi khusyuk ya. Kemudian setelah Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, ayat berikutnya apa? Fasholli. Apa artinya? Ada dua perintah di situ Bu setelah Allah memberikan nikmat kepada kita. Nah, orang yang paham. Oh iya ya, aku diberi
banyak, aku harus sholat betul-betul. Ya, fasalli li rabbik, maka sholatlah karena Tuhanmu. Satu lagi apa perintahnya? Berkorbanlah. Kalau bulan Zulhijjah ya korban kambing. Kalau di ruang Zulhijjah korban Nah, kita ini korban semua, datang di sini nih berkorban semua, biar korban takadong, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, biar lengkap. Nah, ini harusnya direnungi enak loh. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada dua perintah setelah nikmat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi, Bu? Salat karena Tuhanmu. Yang keduanya berjuang, berkorban. Wah, harus terus kita hidupnya harus berkorban terus. Ya. Korban tenaga, tadi saya katakan korban pikiran, apalagi ya, perasaan termasuk ya. Ini ya. Tapi semuanya harus li rabbika. Fasholli li rabbika. Li rabbika itu apa artinya? Karena Tuhanmu. Jadi Anda berkorban takadong itu harus karena Allah, karena Tuhanmu ya Bu ya. Apapun yang Anda lakukan, berkorban waktu ya, apa itu di dapur majikan, korban waktu itu, tenaga ya Bu ya. Tapi harus ditujukan kepada li rabbika. Apa li rabbika tadi? Rabbi, Karena Tuhanmu. Nyuci piring karena Tuhanmu, nyapu karena Tuhanmu, masak Allah, tidur karena Tuhanmu, mau mandi karena Tuhan. Jadi semua harus li rabbika. Fasholli li rabbika wanhar. Ingat ya, jadi ada dua perintah setelah kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Jangan lupa perintah apa tadi? Salat. Dan yang kedua terus berjuang terus ya. Berjuang kata Ramadan. Berjuang sekuat tenaga. Ada yang ngata nggak lagu ini? Bagus. Berjuang, berkorban sekuat tenaga, jangan mengenal lelah dan menyerah. Hafal? Ya, terus ya Bu ya. Terus lagi hayat dikandung. Jangan ada kata-kata pensiun. Tahu pensiun? Orang yang pengen cepat pensiun, wah wis bakalannya cepat juga anunya tuh. Nah, ya, tidak ada istilah pensiun dalam agama. Kerja itu terus sampai mati ya dia. Iya, terus. Ya, kalau pensiun dari sini ya kerja lagi di kampung ya Bu ya. Kebun, sawah, apalagi Bu. Buka warung ya Bu ya. Semacam-macam, jangan berhenti. Maka ayatnya setelah itu ayat yang ketiga, fasholli li rabbika wanhar inna syani. Apa artinya? Ini penting banget loh sebenarnya ayat ini. orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini Bu, inna syani'aka. Ini Allah ngomong pada Nabi Muhammad setelah Nabi dicaci maki, dinyinyir-nyinyiri oleh musuh-musuhnya. Kenapa Nabi dinyinyiri? Ketika Nabi istrinya mempunyai anak ya, laki-laki ya, namanya Ibrahim ya. Ada 3 anak laki-laki Nabi ya. Waktu kecil berapa bulan meninggal. Lahir lagi laki-laki masih kecil meninggal. Dan laki-laki yang ketiga namanya Ibrahim dari Maryam Al-Qibtiyah, hasil perkawinan. Masih kecil meninggal. Akhirnya dinyinyir terus oleh musuhnya. Muhammad mampus, keturunannya nggak ada yang laki-laki, mesti Islam akan hancur, nggak bisa kesinambungan. Ya, karena anaknya perempuan semua ya Bu ya, mati semua, nggak sampai banyak keturunannya lah. Tinggal dari siapa? Siti Fatimah ya Bu ya, satu-satunya yang bisa memberikan cucu ya. Terus dinyinyiri terus, akhirnya
Allah menurunkan ayat ini. Wahai Muhammad, jangan bersedih dinyinyiri sama Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Jangan abu gosok itu. Dinyinyiri terus bu, akhirnya turun ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang nyinyirimu itu wahai Muhammad, keberkahannya akan terputus, kenikmatnya akan terputus bagi mereka yang suka nyinyiri itu. Nah, sangat betul sekali. Di antara penyinyir yang paling ulung adalah Abu Lahab. Abu Lahab semua anaknya mati, semua nikmatnya nggak ada, sampai dia mati kurus kering tuh, karena melihat Nabi Muhammad banyak pengikutnya ya Bu ya. Jadi ini orang yang suka nyinyiri orang, akibatnya betul. Nikmat keberkahannya kenapa? Terputus. Iya, nampak. Ini berlaku ya Pak. Semuanya. Maka jangan suka merendahkan orang, nggak boleh Bu, nggak boleh Bu, nggak boleh. Ya, kita harus husnuzon terus. Nggak boleh menuduh, memfitnah.